proses metabolisme di dalam tubuh manusia tersebut pasti akan lancar dan baik-baik saja. Sistem pencernaan, sistem ekskresi, bahkan sistem pernapasan di dalam tubuh manusia tersebut tidak akan mengalami yang namanya kendala dan penyakit-penyakit yang muncul di dalam tubuh manusia tersebut. Jadi pastikan bahwa kita memiliki pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dan tetap berpikir positif. Terima kasih, see you. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Justin yang mengajar bidang studi fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara ilmu fisika dengan bidang studi yang lainnya. Ilmu fisika sangat berkaitan dengan matematika, karena matematika sendiri itu merupakan bahasa dalam fisika. Kenapa bisa demikian? Segala sesuatu yang dapat diukur, seperti pergerakan benda, dinamikanya, bagaimana pola benda tersebut bergerak, itu semua dapat diukur dengan menggunakan ilmu matematika. Jadi antara satu pelajaran fisika dengan matematika itu sangat memiliki keterkaitan yang sangat kompleks. Terima kasih. Sedikit, kenapa sih kita harus belajar pelajaran agama Kristen, lebih khusus di SMP Mulai Wacana? Pelajaran agama itu sangat penting bagi kita. Selain mengajarkan bagaimana kita harus bersikap yang benar, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di lain hal, pelajaran agama Kristen pun ada hubungannya dengan pelajaran lain. Misalnya dengan pelajaran IPA, bagaimana tentang keadaan bumi, tentang bentuk bumi. Secara tidak langsung kalau kita mau lihat di pelajaran agama Kristen pun itu menjelaskan bagaimana bumi ini terbentuk. Jadi saya mau mengajak anak-anak murid baru SMP Mulai Wacana harus untuk senang dalam pelajaran agama Kristen. Bukan hanya sekedar menambah pengetahuanmu, tetapi menambahkan iman percayamu. Oleh sebab itu, senangilah pelajaran agama Kristen. Halo anak-anak, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih penting banget yang namanya belajar IPS itu di SD sudah. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran IPS itu untuk melatih keterampilan kalian sebagai peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Sejatinya IPS ini dibagi menjadi 4 yang memuat geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Dan dari keempat ini akan ada yang namanya interaksi, kehidupan sosial. Nah, contoh kalau kita kaitkan dengan materi atau pelajaran bahasa Inggris. Kalau kalian mau bisa bahasa Inggris, tentunya kalian membutuhkan orang lain dong, benar nggak? Nah, dari situlah memuat terjadinya interaksi sosial. Dan ditambah lagi, kita itu bukan makhluk individu, kita makhluk sosial. Udah jelas kita membutuhkan yang namanya orang lain. Maka dari itu kuncinya harus bersosialisasi. Nah, itulah penjelasan kenapa kita perlu dan penting belajar IPS. Terima kasih. Siswa-siswi baru SMP Mulai Wacana, saya akan menjelaskan tentang buku ibadah. Buku ibadah, nanti setiap siswa-siswi yang beragama Kristen akan mendapatkan buku ibadah. Buku ibadah ini wajib diisi ketika kamu beribadah baik secara online maupun offline di gereja. Kamu harus isi dengan jelas nama pengkhotbahnya, tema firman Tuhan dan ayatnya, bahkan ringkasan dalam ibadahnya pun harus diisi. Tidak boleh cuma 1, 2, 3 kata, tetapi harus benar-benar sesuai dengan poin-poin yang diberikan oleh pengkhotbah tersebut. Dan di akhir wajib ditandatangan, kalau sudah offline ya, sudah di gereja, itu wajib ditandatangan oleh gereja dan diberi cap sebagai bukti bahwa kalian mengikuti ibadah. Buku ibadah akan diperiksa dan menjadi nilai di dalam pelajaran agama Kristen selain dari nilai-nilai kegiatan belajar selama PJJ. Dan buku ibadah ini adalah nilai tambah untuk anak-anak siswa-siswi baru SMP Mulai Wacana. Jangan lupa buku ibadah wajib diisi dan dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Mulai Wacana. Kenapa sih kamu harus belajar Bahasa Indonesia? Kamu tahu kan, kalau Bahasa Indonesia itu tertuang dalam UUD 1945 sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa terpenting yang harus kamu pelajari. Kalau kamu nggak mau mempelajari, kamu nggak akan bisa nanti pelajaran lain. Contohnya, biologi, matematika,
IPS, agama, PKN, DG, fisika, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kamu tidak mau belajar bahasa Indonesia, maka kamu tidak akan bisa menguasai pelajaran lain. Makanya, jangan malas ya belajar bahasa Indonesia. Halo kelas 7 SMP Mulai Wacana, bagaimana kabarnya? Tentu baik ya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan apakah hubungannya dengan mata pelajaran yang lain. Desain grafis contohnya. Desain grafis itu sangat berhubungan dengan matematika. Karena apa? Karena kamu akan disuruh bagaimana cara menggambar, cara membuat segitiga, membuat persegi, kubus, 3 dimensi yang lainnya. Ya, jadi sangat berhubungan sekali dengan matematika. Nah, apalagi yang berhubungan dengan desain grafis, pasti ada PKN, nanti kamu ada yang namanya nanti membuat karya. Nanti kamu biologi juga membuat karya. Itu apa? Itu ada juga hubungannya dengan desain. Nah, bagaimana dengan TK, komputer? Wah, sangat banyak sekali. Mulai dari PKN, bahasa Indonesia, IPS, IPA, semua berhubungan dengan komputer. Jadi, jangan lupa dan tetap semangat. This is me again appearing before you, introducing the intersubject connection. It links English with another subject, and the choice drops to Bahasa Indonesia. English and Bahasa has been along together for decades. The connection binds them so strong that both languages are inseparably intertwined. They are different in many ways indeed, but the differences are considered unique rather than complex. We can say that we are nationalists by only speaking in Bahasa, but at the scale of universality, English is the one which matters. However, both stand side by side, defining us as multilingual speakers. May you be enlightened. Thank you for watching. Sangat berhubungan penting dengan pelajaran lain. Contohnya dengan IPA. IPA di sini ada fisika, kimia, dan biologi. Pada fisika, contohnya kalian menghitung kecepatan suatu mobil. Pada kimia, kalian juga menghitung rumus-rumus kimia dan juga presentase alkohol yang akan dihasilkan. Ada juga pada biologi. Nah, biologi ini kalian menghitung jumlah energi yang akan dihasilkan oleh